Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel Lebah Muslim, channel yang membahas seputar dunia Islam. Pada video kali ini kami akan membacakan kisah Al-Imam Fuzail bin Iyad dan khalifah yang sangat besar namanya dan sangat harum namanya bagi umat kaum muslimin, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhum, yang dimana kisah ini kami nukil dari kitab Tazkiratul Aulia karangan Al-Imam Fariduddin Attar, yang dimana isi daripada kitab Tazkiratul Aulia yakni kenangan-kenangan atau kisah serta pembelajaran-pembelajaran yang diberikan dari para wali-wali Allah atau guru sufi atau tasawuf. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Pada suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Fajl Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangan beliau. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada Fajl, "Malam ini bawalah aku kepada seseorang yang bisa menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Sungguhnya aku sudah bosan dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fajl membawa Khalifah Harun ar-Rasyid ke rumah Sufyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Al-Imam Sufyan menyahut, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fajl. Sufyan berkata, "Mengapa Sultan sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya?" Mendengar ucapan tersebut, Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Ia bukan orang yang kucari," jawabnya. "Ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya." Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sufyan berkata, "Jika demikian, Fuzail bin Iyad adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya." Kemudian Sufyan membacakan ayat, "Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menerima serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sah?" Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menimpali, "Seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupiku." Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail bin Iyad. Dari dalam Fuzail bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fajl. "Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?" Setelah Fajl, "Jangan kalian menganggapku," seru Fuzail. "Tidak ada suatu hal yang disebut kekuasaan," jawab Fuzail. "Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan." Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Khalifah Harun ar-Rasyid menghampirinya, Fuzail meniup lampu hingga padam dan gelaplah ruangan tersebut. Beliau melakukan hal tersebut agar ia tidak bisa melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengeluarkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini, semoga tangan ini terhindar dari api neraka." Setelah berkata demikian, Al-Imam Fuzail berdiri dan berdoa. Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak bisa menahan tangisnya. "Katakanlah sesuatu kepadaku," Harun memohon kepada Fuzail bin Iyad. Kemudian Al-Imam Fuzail bin Iyad mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Sungguhnya leluhurmu, pamannya Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Nabi, 'Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia.' Kemudian jawab Nabi SAW, 'Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri.'" Dengan jawaban ini yang dimaksudkan Nabi adalah sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, "Kepemimpinan akan menjadikan sumber penyesalan pada hari kebangkitan nanti." Lanjutkan, Harun ar-Rasyid meminta, ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Raja bin Hayat, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, "Sungguhnya hatiku ini sangat-sangatlah gundah karena cobaan yang besar ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia." Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, "Sungguhnya bila engkau ingin melepaskan diri dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim remaja sebagai saudaramu sendiri, dan setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri, dan perlakukanlah mereka sebagaimana seharusnya seorang memperlakukan ayahnya, saudaranya, dan putranya." Lanjutkanlah, Harun ar-Rasyid meminta lagi, "Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anak-anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka."
takutlah engkau kepada Allah dan taatilah perintah-perintahnya, dan berhati-hatilah dan bersikap bijaksanalah, karena pada hari kebangkitan nanti Allah akan meminta pertanggungjawabanmu terkait dengan setiap muslim, dan dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita tua yang tertidur dalam keadaan lapar, niscaya di hari kebangkitan nanti ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis dengan sangat-sangat getirnya sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal demikian, Wasir Fajl menyentak Fuzail, "Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman, engkau dan orang-orang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya, kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan?" Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangis Khalifah Harun Ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. "Ia menyebutmu Haman," kata Harun Ar-Rasyid sambil memandang Fajl, "karena ia menyamakan diriku dengan Fir'aun." Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, "Apakah engkau mempunyai hutang yang belum lunas?" "Ya," jawab Fuzail bin Iyad, "hutang kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku. Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, wahai Fuzail." Harun Ar-Rasyid menegaskan, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya." Kemudian Harun Ar-Rasyid menaruh sebuah kantung yang berisi 1000 dinar di hadapan Al-Imam Fuzail bin Iyad sambil berkata, "Ini adalah uang yang halal, yang dimana uang ini diwariskan ibuku." Tetapi Fuzail mencela, "Wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada gunanya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezalimanmu." "Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan?" tanya Harun Ar-Rasyid. "Sungguhnya aku menjerumusmu ke jalan keselamatan, tetapi engkau sendiri menjerumuskanku ke dalam godaan. Bukankah hal ini merupakan suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak, tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata." Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar. Kemudian, "Benar-benar seorang manusia hebat," Harun Ar-Rasyid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzail. "Sungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia. Ia sangat belak-belakan dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya. Wallahu a'lam bishawab." Semoga kisah yang sedikit ini bisa diambil banyak-banyak pembelajarannya, khususnya bagi admin sendiri dan umumnya bagi para pendengar. Sekian video ini, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.